Halo, selamat malam. Kenalkan, saya Fitriyanti. Malam ini kita bersama Revert Institute Channel Official. Kita akan bincang-bincang membahas sedikit tentang pemilu 2024, tahapan yang akan kita jalankan. Salah satunya adalah pemutakhiran data pemilih. Nah, di sini mungkin berbicara tentang data pemilih itu sesuatu yang kedengarannya simpel, tapi sebenarnya ini adalah hal yang sangat kompleks, yang banyak sekali persoalan yang terjadi di setiap kali pemilu. Itu data pemilih seringkali menjadi masalah. Nah, tahapan dalam setiap pemilu salah satunya adalah pemutakhiran data pemilih. Pemilih adalah merupakan unsur terpenting di dalam pemilu itu sendiri, karena ada 3 hal penting dalam setiap pelaksanaan pemilu. Yang pertama adalah penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan juga DKPP yang diatur oleh undang-undang. Kemudian yang kedua adalah peserta pemilu seperti partai politik untuk pemilu legislatif, perseorangan untuk pemilu DPD, kemudian pasangan calon untuk pemilu presiden dan wakil presiden, pasangan calon gubernur, wakil gubernur untuk pemilihan gubernur, dan pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, unsur ketiga yang terpenting juga dalam pelaksanaan pemilu itu adalah pemilih. Pemilih itu sudah diatur dalam undang-undang bahwa setiap warga negara memiliki hak pilih di dalam pemilihan umum. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat, yang berusia 17 tahun atau sudah pernah kawin, dan dia terdaftar di dalam data pemilih yang ditetapkan oleh KPU. Nah, di sini proses menetapkan seorang warga negara Indonesia itu yang sudah memenuhi syarat di dalam pemilu itu, di dalam DPT itu adalah sebuah proses yang panjang. Di semua tahapan yang dilaksanakan di dalam pemilu, maka pemutakhiran data pemilih ini merupakan proses yang paling panjang dilaksanakan. Nah, dimulai dari awalnya adalah kita KPU menyandingkan data pemilih pemilu terakhir dengan data yang dimiliki oleh Kemendagri melalui DP4 yang dinamakan DP4, kemudian disandingkan untuk dikirimkan, diolah di kabupaten kota lewat KPU provinsi. Kemudian data ini akan diturunkan sampai ke tingkat TPS. Nanti ada petugas pemutakhiran data pemilih yang kita sebut biasanya dengan pantarlih. Masing-masing pantarlih ini bekerja di satu TPS itu 2 orang pantarlih. Tugas mereka adalah untuk melakukan pencocokan dan penelitian terhadap data yang sudah kita sandingkan dari 2 data tadi. Nah, mereka harus melakukan pekerjaan ini secara door to door, menemui pemilih kita di lapangan seperti yang dilakukan pada 2020 kemarin di pilkada, di mana pandemi yang sedang melanda negara kita ini. Kemudian peraturan bahwa setiap orang diharuskan di rumah saja, tetapi pantarlih malah bekerja sebaliknya. Mereka harus turun ke lapangan untuk melakukan pencocokan dan penelitian. Nah, ini adalah pekerjaan yang cukup rumit karena pemilih adalah sesuatu, kita berbicara tentang data yang pastinya itu dinamis, selalu bergerak, ada perpindahan, ada mutasi penduduk, ada perubahan identitas, ada yang meninggal, ada juga yang baru berusia 17 tahun, cukup kompleks. Dan yang sering terjadi adalah tidak semua warga negara kita, bahwa tidak semua warga masyarakat kita memiliki kesadaran dalam membentuk atau usaha untuk memiliki
identitas kependudukan secara baik seperti itu, di mana masih ada warga kita yang tidak memiliki KTP elektronik di usia mereka yang seharusnya mereka sudah memiliki KTP elektronik. Ada warga kita yang melakukan mutasi perpindahan tempat tinggal atau domisili dan tidak melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tentu saja otomatis data mereka tidak berubah, sementara di KTP elektronik mereka masih tertera identitas dengan domisili di daerah asal, sementara dia sudah pindah ke daerah yang baru. Nah, ini selalu menjadi persoalan dari setiap pemilu ke pemilu. Persoalan inilah sebenarnya yang kemudian diakomodir oleh KPU yang dituntaskan secara maksimal. Kita juga tidak pungkiri bahwa dari pemilu ke pemilu, walaupun tetap masih belum sempurna, tapi usaha untuk menyempurnakan, mendapatkan kualitas data pemilih yang lebih baik itu terus dilakukan. Kita lihat bahwa dari pemilu ke pemilu, dari pemilu selanjutnya ke pemilu berikutnya, kualitas data pemilih itu mulai menjadi lebih baik, proses yang kita jalankan juga mulai tertata dengan baik, kemudian regulasi yang disediakan juga sudah mulai membaik, sehingga proses ini terus dijalankan secara maksimal oleh penyelenggara pemilu untuk mendapatkan kualitas data pemilu yang lebih mutakhir dan juga baik. Nah, beberapa kasus dari pemilu yang pernah terjadi terhadap data pemilih ini adalah misalnya adanya warga negara asing yang mereka sudah tinggal di daerah kita, di suatu daerah itu bertahun-tahun, telah berbaur dengan penduduk asli dan mereka memang tinggal dan beraktivitas di sana. Tetapi secara identitas ternyata dia masih memiliki KTP atau identitasnya belum memiliki identitas warga negara Indonesia. Terkadang pantarlih kita tetap melakukan pendataan karena mungkin ketika mereka datang mereka tidak menemukan orang bersangkutan, tapi namanya ada di dalam data pemilih mungkin di DP4 dan itu tetap dimasukkan. Hal ini mengakibatkan kita harus melakukan pemilihan ulang di TPS tersebut. Kemudian ada lagi warga kita yang karena ketidakpatuhan mereka untuk merubah identitas kependudukan mereka sudah pindah, berada di tempat itu sudah puluhan tahun, tetapi ketika mereka pindah ke suatu daerah kemudian mengganti identitas kependudukan dan ketika kembali lagi ke daerah asal dia tidak memperbarui datanya. Dan kemudian ketika pemilu tentu saja kita tidak bisa memasukkan orang ini ke dalam data pemilih kita. Akibatnya adalah dia tidak bisa didata sebagai pemilih di daerah tersebut. Tapi terkadang di hari H pemungutan suara, ketidaktahuan KPPS walaupun sudah dibintek sebaik mungkin, tetapi mungkin ada rasa kemanusiaan di dalam hati mereka bahwa orang ini sudah 10 tahun loh tinggal di sini dan dia punya hak seharusnya memilih walaupun secara aturan tidak, sehingga diberikan kartu pemilih, kartu surat suara sehingga mereka melakukan pemilihan. Akhirnya apa? Nah, itu menjadi temuan dan otomatis pemilunya juga pemungutan suara diulang di TPS tersebut. Banyak hal-hal simpel sebenarnya, hal-hal yang sepele menurut kita terkait dengan identitas kependudukan yang kita tidak tertib, ternyata itu menjadi sumber masalah dalam pemilu karena terkait dengan pemutakhiran data pemilih ini. Lalu apa yang menjadi usaha oleh KPU dalam pelaksanaan peningkatan kualitas data pemilih? Pertama, tentu saja tadi dari regulasi yang sudah disiapkan, kemudian dalam undang-undang itu juga sudah dibahas bahwa diamanahkan bahwa KPU pasca pemilu harus melakukan pemeliharaan dalam pemutakhiran data pemilih itu. Dia harus menjaga dan merawat data pemilih bagaimana tetap dia bisa dimutakhirkan setiap bulannya untuk keperluan di pemilu berikutnya data pemilih itu tetap terawat dan menjadi lebih baik. Dan salah satunya adalah dengan melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
Nah, kita diwajibkan untuk melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan setiap bulannya, mengupdate setiap perubahan identitas kependudukan masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, kemudian memasukkan pemilih baru yang baru berusia 17 tahun atau yang alih status dari TNI, Polri menjadi kembali ke masyarakat menjadi warga sipil, maka hal-hal ini harus kita akomodir di dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kemudian kita juga diwajibkan untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait stakeholder per 3 bulan sekali untuk melakukan rapat koordinasi atau berkoordinasi langsung dengan pihak-pihak yang sumber data yang menyediakan data di lembaga-lembaga terkait. Nah, hal ini terus dilakukan, terus dibenahi dengan KPU juga mengeluarkan peraturan KPU nomor 6 tahun 2021 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ini adalah sebuah usaha yang substansinya adalah bagaimana untuk mendapatkan data pemilih yang lebih baik di pemilu berikutnya. Nah, dengan melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan baik, dengan maksimal di setiap bulannya, otomatis sebenarnya ini akan membantu pekerjaan kita di tahapan pemutakhiran data pemilih pada saat pemilu nanti. Kenapa? Karena pekerjaan pemutakhiran data pemilih yang panjang tahapannya itu sudah dimulai dari sekarang, sudah diangsur-angsur, sudah dicicil pengerjaannya, sehingga nanti ketika pemilu, pekerjaan pemutakhiran data pemilih itu akan menjadi lebih mudah dan data kita lebih akurat dan lebih mutakhir. Nah, mungkin pesannya di sini adalah bahwa pelaksanaan pemilu itu memang tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh KPU, tetapi juga harus melibatkan seluruh warga masyarakat, seluruh lapisan masyarakat, seluruh lembaga terkait, bagaimana bisa mensukseskan proses yang akan berjalan, bagaimana sirkulasi elit yang akan kita jelang untuk memilih pemimpin kita per 5 tahun itu berjalan dengan sempurna. Itu memang harus melibatkan semua orang. Dan setiap warga negara harusnya memiliki kesadaran untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pemilu yang lebih baik. Tentu saja sesuai dengan peran yang kita masing-masing sebagai masyarakat kita ada di mana, dan setidaknya adalah memulai dari diri sendiri untuk tertib administrasi kependudukan, karena walaupun itu simple, walaupun itu sederhana, tetapi itu memberikan efek yang luar biasa untuk kualitas data pemilih kita. Jutaan jumlah penduduk warga negara yang memiliki hak pilih di negara Indonesia ini tentu bukan sesuatu yang mudah untuk bisa kita wujudkan, untuk menjadikan mengolah data pemilih itu dengan sesuatu yang cara yang mudah, tetapi hal yang kompleks ini perlu kita sederhanakan dengan melakukan menyicil dengan pekerjaan-pekerjaan kecil yang sederhana, kemudian yang akan kita harapkan menjadi besar, yang akan menghasilkan kualitas pemilu yang lebih baik. Oke, mungkin itu kalau kita berbicara tentang pemilih, masih banyak hal-hal lain yang perlu kita bahas, begitu banyak kompleksitasnya persoalan data pemilih dari pemilu ke pemilu yang selalu kita hadapi, dan juga itu hanya baru bicara tentang hak pilih, tapi belum lagi kita akan bicara misalnya tentang hak untuk dipilih, tapi itu tentu saja itu ada di ranah yang lain. Nah, mungkin apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pencerahan untuk kita semua bahwa pelaksanaan pemilu ini butuh dukungan dari semua pihak untuk mendapatkan kualitas pemilu yang lebih baik dari masa ke masa. Terima kasih sudah menyaksikan tontonan ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, share sebanyak-banyaknya YouTube channel Report Institute. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.